Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak sekalian, kita langsung saja kepada pokok pembahasan kita tentang review penilaian akhir tahun kita. Perlu untuk saya ingatkan kembali bahwa pembahasan kita untuk ujian ini adalah bab 10 dan bab 11. Baiklah anak sekalian, kita langsung saja ya membahas beberapa pokok pembahasan kita. Yang pertama, jelaskanlah nama tokoh-tokoh pembaharu Islam dari India. Nah, jadi nanti ada 3 tokoh pembaharu. Ada namanya Syah Waliullah, kemudian ada yang kedua Syed Ahmad Khan, dan yang ketiga adalah disebut dengan Muhammad Iqbal. Jadi ada 3 ya. Kemudian ya, untuk soal selanjutnya, jelaskanlah pokok pemikiran Syed Khan dari India. Nah, ini bisa dilihat ya, dia membicarakan tentang kemunduran Islam, ya, kemudian ilmu dan teknologi harus diutamakan, kemudian ya Islam memiliki paham hukum, ya, kemudian pendapat ulama terdahulu tidak sesuai dengan zamannya, kemudian mengutamakan sikap bukan berpikir. Ini menurut Syed Khan. Selanjutnya, jelaskanlah tokoh pemikiran pembaharu Islam Muhammad Iqbal. Nah, ini menurutnya adalah ijtihad tadi mempunyai kedudukan yang utama dan terpenting dalam Islam selain Al-Quran dan hadis. Kemudian Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Kemudian kemunduran Islam disebabkan oleh kebuntuan dalam berpikir. Kemudian hukum Islam tidaklah bersifat statis. Selanjutnya, ya, jelaskanlah ya nama tokoh pembaharu Islam dari Mesir. Ini ada 3. Ada Muhammad Ali Pasha, ada 4 ya. Muhammad Ali Pasha, ada Rifa'ah Baidawi, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya, jelaskanlah sejarah perkembangan pembaruan Islam. Ya, tentu ini dipengaruhi dari populasi Islam yang notabene Indonesia adalah merupakan populasi Islam terbesar di dunia. Disusul Pakistan, India, dan Bangladesh serta beberapa negara lainnya. Kemudian pertumbuhan Islam mencapai 2,5% per tahun, yang ya lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di dalam muka bumi ini yang berkisar 2,3%. Selanjutnya, jelaskanlah pengaruh perkembangan Islam. Ya, pengaruh perkembangan Islam itu tentu sangat signifikan dengan ya terjadinya pertumbuhan penduduk tadi. Jadi Islam ya dalam konsep lain itu telah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengekspresikan diri, yang tentu yang menjadi pokok pikirannya adalah tidak melanggar syariat Islam. Selanjutnya, jelaskanlah klasifikasi pembaru Islam menurut Harun Nasution. Jadi menurutnya ada 3. Ada periode klasik, pertengahan, dan abad modern. Selanjutnya, jelaskanlah sebab kemajuan Islam pada masa klasik. Nah, ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, umat melaksanakan ajaran Islam dengan mutlak, kemudian melaksanakan ajaran Rasulullah, kemudian Islam sangat mencintai ilmu dan ulama berpendirian sendiri ataupun tidak berpengaruh dengan penguasa. Selanjutnya, jelaskanlah penyebab kemunduran keperadaban Islam. Nah, ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, ulama kurang berani berijtihad, menganggap penggunaan akal bukan zamannya. Ulama banyak menerima saja hasil ulama terdahulu. Kemudian banyak ulama yang berpolitik, dan ulama terpengaruh dengan urusan umum. Kemudian ilmu dari barat yang tidak terbendung. Selanjutnya, jelaskanlah mengapa toleransi sangat dipentingkan dalam Islam. Ya, tentu yang pertama ada karena menjalankan ajaran agama yang diyakini oleh masing-masing orang. Terutama dalam Islam itu sangat mengajarkan tentang toleransi. Kemudian dalam berbangsa dan bernegara yang terdiri dari berbagai suku dan adat, tentu kita haruslah saling toleransi. Kemudian dalam berinteraksi sosial di masyarakat, ya sangat butuh itu yang namanya perilaku toleran. Selanjutnya, kandungan surah Al-Kafirun ini ada paling tidak 3, kebebasan dalam melakukan ibadah, toleransi antar umat dan internal umat, kemudian bagaimana kita untuk menghargai ya perilaku atau masing-masing agama menjalankan ibadahnya.
Selanjutnya, jelaskanlah keutamaan bertoleransi. Nah, tentu ini sangat utama sebagai bentuk menjalankan ajaran agama, kemudian sebagai wujud keberagaman, terutama dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bagaimana cara melaksanakan toleransi? Ya, dengan cara saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, tidak saling menyinggung, saling meremehkan, merendahkan, sehingga terwujudlah namanya kedamaian, ketentraman dan keamanan. Kemudian, anak-anak sekalian perlu dipahami lagi bagaimana ya cara perilaku toleransi dalam masyarakat. Ya tentu dengan saling menghargai, saling memahami perbedaan yang ada, ya kemudian belajar untuk empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya kandungan surah Al-Mujadalah, jelaskanlah yang ada dalam Mujadalah ayat 32, paling tidak menyebutkan 3 hal, nasib kehidupan manusia, tentang dilarangnya melakukan penganiayaan ataupun kekerasan, kemudian mereka yang bekerja dalam bidang medis itu adalah termasuk sebagai penyelamat jiwa-jiwa yang lain. Selanjutnya jelaskanlah aturan yang menjelaskan tentang ya katakanlah tindakan kekerasan dalam berbangsa kita. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian ada juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Selanjutnya bagaimana cara mempertahankan kerukunan? Ya tentu dengan masing-masing memahami perbedaan yang ada, kemudian tidak berusaha untuk merendahkan dan meremehkan perbedaan yang ada. Kemudian bagaimana atau jelaskanlah penyebab tindakan kekerasan dan bagaimana cara menghindarinya. Yang pertama, harus kita pahami bahwa tindakan kekerasan itu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kemudian Islam tidak mengajarkan kita untuk bermusuhan, maka ini adalah menjadi utama yang harus dipahami agar terhindar dari perilaku tindakan kekerasan. Kemudian selanjutnya jelaskan cara menjauhi tindakan kekerasan, ya kan? Dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Kemudian bagaimana kita mampu ya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana contoh-contoh tindakan kekerasan terjadi? Ada kisah dalam Nabi Adam alaihissalam, kemudian kisah Zakaria ataupun yang dikenal dengan istilah penganiayaan terhadap anaknya. Ya, kemudian yang terakhir ya, bagaimana cara kita untuk menjauhi perilaku intoleran? Ya, tentu dengan menganiaya tidak bolehkan, kemudian membunuh satu orang jiwa sama dengan membunuh orang lain, kemudian menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh muka bumi ini. Inilah barangkali anak sekalian untuk video review kita, persiapkan dengan maksimal. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang baik dan bisa menjalankan ujian dengan baik. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.